Prabowo menduga ada kekuatan asing bayar segelintir orang untuk mengejek dirinya. Jangan-jangan mereka dibayar. Malaysia udah habis berapa triliun untuk buat berita palsu di Bacot lu Prabowo, bacot. Kalau Jalannya dibenerin ya Pak. Mantap. Jalan Betawi. Dan sudah berpuluh-puluh tahun. Segelintir pejabat-pejabat di Indonesia itu kadang-kadang nggak ada otak ya. Terus terang aku bilang nggak ada otak. Peri kemanusiaannya kadang-kadang hilang. Jujur gue masih shock, masih nggak percaya ada berita ini. Bayangin siswa kelas 4 SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga kecewa karena ibunya nggak bisa beliin buku sama pulpen yang harganya mungkin 10 ribuan. Orang tuanya nggak mampu, ekonominya sangat terbatas ngidupin 5 anaknya. negara lain sibuk untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis kuliah. Sementara itu di negara Konoha sibuk ngurusin pembatasan gratis ongkir. Buktikan yang Malaysia ini menerbitkan berita-berita palsu tentang Indonesia. Buktikan. Ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal cakap, malu. Seorang berpendidikan tinggi tetapi berfikiran gaya budak SD. Malaysia, para sahabat, dituduh bahwasanya Malaysia membayar buzzer-buzzer untuk memfitnah Indonesia agar Indonesia bengkak ataupun Indonesia jatuh. Itu realita. Itu semuanya yang ada di lapangan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang anak yang bersekolah di masih pendidikan para sahabat, rela untuk mengakhiri hidupnya yang ada dekat di Indonesia karena ibunya tidak mampu untuk membeli barangan untuk tulis dan juga buku macam itu para sahabat. Akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Terus pemerintah kemana? Kok hanya di media sosial sahaja mereka cakap besar Indonesia ini kaya raya macam itu. Banyak yang kecewa para sahabat. Sedangkan negara jiran Malaysia para sahabat, mereka menggratiskan bahkan menghadiahkan free buku macam itu. Bahkan orang Indonesia yang tinggal dekat Malaysia, kawin dapat jodoh dengan orang Malaysia yang dulunya warga negara Indonesia dan anaknya menjadi warga negara Malaysia karena bapaknya orang lokal Malaysia. Mereka juga mendapatkan para sahabat di Indonesia bukan untuk membayar oknum untuk memburukkan negara Indonesia, melainkan itu kritik kepada negara kita sendiri bahwasanya negara kita jauh tertinggal. Tetapi kata Bapak Prabowo ataupun kata si Benek bahwasanya berapa juta triliun yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang memang tak suka kepada Indonesia dan selalu nyinyir macam itu para sahabat. Nyinyir dari mana? Itu kritikan daripada rakyat. Dan para sahabat penasaran seperti apa bahkan jalan yang masih berlumpur dekat Indonesia para sahabat. Ini sudah tahun 2026 bukan tahun 1090 para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton videonya sama-sama. Let's go. Jujur gue masih shock. Anak SD mengakhiri diri lantaran tak mampu beli buku dan pena. Bocah inisial YB ini, dan tahukah kalian bahwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur,
data BPS menunjukkan 20.000 lebih orang yang dinyatakan masuk kategori miskin ekstrim masih ada di sana. Ini jelas tamparan buat kita semua, tamparan buat negara, buat pemerintah untuk segera berbenah, untuk menjangkau mereka yang betul-betul kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan. Betul. Sederhana, tapi pembaca gua orang Indonesia tidak bisa. Di Mariam datang Di Malaysia. Kalian ingat nggak sih? Itu Mariam tuh. Orang Indonesia, emaknya orang Malaysia. Sekarang dia orang Malaysia. Bagus. Kamu dapat voucher buku gratis dari pemerintah Malaysia. Sederhana, tapi pembaca Di Malaysia gua orang dapat Indonesia voucher tidak gratis. bisa. Kamu siapa, Pak? 20. Nanti kalau cari suami jangan orang Indonesia ya. Biar anaknya tetap pure blood Malaysia dapat voucher gratis. Negara lain sibuk untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis kuliah. Sementara itu di negara Sarawak, Konoha Malaysia, sibuk terapkan biaya ngurusin kuliah gratis. pembatasan gratis ongkir. Iya benar, negara tetangga akan menerapkan kebijakan kuliah gratis ditujukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi warganya. Program ini akan berlaku bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif mulai tahun 2026. Mahasiswa yang menempuh Tahun ini. pendidikan tinggi di seluruh Malaysia akan menerima uang saku bulanan sebesar Rp1.200 atau 4,4 juta rupiah. Ini Malaysia udah habis berapa triliun apa sih untuk banyak ini? buat berita palsu di Rupa-rupanya Malaysia ni hebat. Influencer Malaysia ni hebat, bak kata Benning. Kan? Dia kata Malaysia habis triliunan untuk membuat berita palsu dan berita hoax di Indonesia. Menyebabkan kerugian Indonesia triliunan. Kalaulah betul lah Malaysia boleh berminat ke itu, yang pertama kami akan buat Singapura. Yang kedua mereka. Sebab dia banyak kaya. Kan? Benik, kamu sekolah di mana? Benik, Kamu sekolah di mana? Siapa yang mengasah pemikiran kamu supaya menerima berita-berita yang sekolah di mana kamu, Benik? berita-berita yang palsu? Buktikan yang Malaysia ini menerbitkan berita-berita palsu tentang Indonesia. Buktikan. Ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal cakap, malu. Seorang berpendidikan tinggi tetapi berfikiran gaya budak SD. Betul. Kalau dalam Malaysia ni, influencer dia hebat. Lama dah Singapura hancur. Thailand yang dekat-dekat ni kami akan probok. Tapi bukan semudah itu. Kami tak ada niat nak macam tu. Sebab orang Malaysia, yang pertama mereka tak suka mendengar berita kabar angin. Yang kedua, mereka tidak suka menularkan berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, mereka Betul. tidak suka viralkan benda-benda yang tidak betul. Berbeza dengan anda. Mendengar berita-berita yang palsu. Seorang yang berkelulusan tinggi, tapi masih lagi menerima berita-berita palsu dan menghebahkan perkara-perkara yang tidak benar kepada rakyat anda sendiri. Yang sebenarnya kamu memalukan dengan dosen kamu. Kamu memalukan penduduk Indonesia sendiri. Kamu memalukan merah putih. Kamu memalukan diri kamu sendiri. Harap faham itu. Ini tidak ada settingan ya, saudara. Ini real. Di Indonesia. Betul-betul kami alami ya. Ini orang Indonesia, warga sendiri buat. Ini bukan untuk memburukkan, tetapi untuk melawan korupsi. Sudah tahun 2026 masih kayak gitu. La ilaha Segelintir illallah. pejabat-pejabat di Indonesia itu kadang-kadang nggak ada otak ya. Terus terang aku bilang nggak ada otak. Peri kemanusiaannya kadang-kadang hilang. Di mana Kepala Dinas Sosial Samosir ya mengkorupsi dana uang bantuan bencana alam ini sebesar 1,5 miliar ke berapa? Iya. Kemarin itu. Dana untuk korban bencana alam pun kalian korupsi. Ya Allah, hah? Kayak mana ini? Mana hati nurani kalian, hah? Uang itu untuk bantuan korban-korban bencana alam. Ya Allah, yang rumahnya hancur, yang anak, istri, harta benda hilang. Tapi kalian sanggup kalian mengkorupsi uang itu. Memang betul-betul kronik betul lah ya. Moral-moral segelintir pejabat di Indonesia ya. Uang bantuan untuk bencana alam pun ya kalian korupsi. Memang gila betul.
Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, Bukan ngejek itu Pak, kritik. fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Gitu. Bukan aneh, Saya juga Pak. bingung. Tapi biarlah. Dari statement Bapak sendiri Bukan, juga. Saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Nggak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Prabowo menduga ada kekuatan asing bayar segelintir orang untuk mengejek dirinya. Aduh, curiga mulu di Pak Gemoynya. Kerja dong Pak Gemoy. Ingat 19 juta lapangan pekerjaan itu kapan akan selesainya. Jangan pidato mulu. Isinya pidatonya kalau nggak curhat ya marah-marah tepuk meja. Bacot lu Prabowo, bacot. Kalau lu gak takut, lu ngapain nyinggung-nyinggung utang wush? Buat seluruh warga Indonesia, khususnya untuk para aktivis, wartawan, dan para oposisi lainnya, kita harus bersatu. Jika Prabowo membayar utang wush ini dengan APBN negara, maka kita demo dan lengserkan dia sampai selengser-lengsernya. Kalau dia bilang fasilitas itu hanya untuk rakyat, tidak semua rakyat menikmati fasilitas itu, anjir. Ya, orang-orang di pelosok desa banyak yang tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh negara. Bahkan jalan di desa-desa banyak yang berlubang. Lo cuma tahu tuh, ya, fasilitas yang ada di kota-kota doang. Lo lirik dong kota-kota kecil. Lo lirik dong desa-desa yang ada di negara ini. Indonesia cuma Jakarta, Bandung doang. Kalau cuma warga Jakarta dan Jawa doang yang bayar pajak, it's not problem for me. Dan kami tidak peduli tentang itu jika kami berada di luar pulau tersebut. Tapi masalahnya nih Prabowo, semua warga negara di Indonesia ini membayar pajak. Dan kita tidak boleh gentar. Kemiskinan harus hilang dari Konoha. Panah bagoy. Antek-antek asing. Kita sudah nyumbang 17 triliun. Itu ada duit guanya tuh. Nggak ridho gua. Duit gua dikasih sama si Yuhadi. Gua Ridwan kene dipakai sama janda. Ya. Hidup gentengisasi. Hidup gentengisasi. Ada anjing. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya katanya Indonesia selalu difitnah oleh orang antek-antek asing, katanya para sahabat, seperti konten-konten kreator yang membuka fakta, membuka mata agar pembodohan itu tidak terus selamanya ada di Indonesia. Seperti halnya tentang jalan yang sudah rusak, warga diam saja para sahabat, warga diam saja. Dengan adanya konten-konten kreator yang ada di Indonesia yang membuka fakta dan juga direaction oleh segelintir teman-teman kita dan diviralkan para sahabat, baru diperbaiki. Kemarin itu jembatan itu sudah berapa puluh tahun, dari 1960 katanya desa itu sudah berdiri, tetapi sekarang sudah tahun 2026. Kenapa jembatan ini tidak dibangun, padahal ini akses untuk anak-anak pergi ke sekolah macam itu? Masih banyak jalan yang masih berlumpur. Jadi kalau Bapak Prabowo membuat statement Indonesia kaya raya, Indonesia pergi ke sana pergi ke sini agar dunia memandang Indonesia kaya raya, bagi rakyat Indonesia itu hanya tertawa, hanya memperlekehkan percakapan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kalau tidak mau diperlekehkan oleh rakyatnya sendiri ataupun negara jiran kita, gunakanlah sistem yang memang berpihak kepada rakyat. Pendidikan, apa gak malu di NTT itu para sahabat, itu seorang anak sampai mengakhiri hidupnya karena mereka kemiskinan, karena ibunya minta buku, karena ibunya juga nggak punya uang, seorang janda katanya para sahabat. Jadi mungkin mereka nggak punya buku lah, bukan nggak mau dikasih, bukan nggak mau disupport, tetapi si anak mungkin si jengkel sampai mengakhiri hidupnya. Ini sekarang sudah terjadi para sahabat, malah semua pemerintah malah
seolah-olah pilu dan seolah-olah laporkan kepada pemerintah apabila ada rakyat yang miskin. Lantas gunanya dilantiknya seorang kepala kampung dan juga wali kota, DPR untuk meninjau, untuk menengok, untuk mengawasi masyarakat-masyarakat di tempat itu. Lantas apa gunanya ketua kampung di Indonesia kalau tidak mengawasi ataupun bantuan yang diselewengkan hanya diberikan kepada rekan famili-famili ketua kampung yang ada dekat Indonesia, tidak diberikan secara betul-betul kepada orang yang hidup miskin. Jadi aneh lah pokoknya di Indonesia ini. Jadi beruntunglah bagi orang Indonesia yang dapat jodoh kawin dengan orang Malaysia yang kita tengok tadi, dan anaknya itu warga negara Malaysia. Jadi mereka itu mendapatkan voucher buku, bahkan voucher gratis, free macam itu para sahabat. Jadi ada tadi kita tengok itu. Itulah keunggulan Malaysia juga menggratiskan di tahun 2026 ini untuk masuk ke universiti para sahabat. Ini pokoknya Indonesia harus banyak mencontoh agar hanya MBG saja para sahabat. MBG sudah banyak yang komplain sekarang. Mungkin Bapak Prabowo malu ya karena memang programnya Bapak Prabowo makan gratis. Tetapi anggaran yang dibuat itu bukan uang negara, melainkan uang pajak rakyat yang dikumpulkan oleh negara lalu dikembalikan dengan itu. Tetapi program MBG gratisnya itu masih nggak jelas sekarang, masih banyak yang keracunan, masih banyak programnya tidak bergizi macam itu para sahabat. Lantas katanya banyak yang membayar oknum-oknum buzzer-buzzer dekat Indonesia ini untuk menjatuhkan Indonesia. Ini membuka fakta, ini membuka realita apa yang ada dekat lapangan. Bukan itu dibayar, melainkan untuk menaikkan agar viral agar diperbaiki jalan tersebut. Masih ada yang menggunakan kendaraan sapi tadi kita tengok semuanya jalannya berlumpur. Cobalah Bapak Prabowo, pandanglah rakyat yang ada di pelosok desa. Jangan hanya di Jakarta katanya abang tadi itu. Kita semua rakyat Indonesia bayar pajak. Kenapa kok yang dipandang hanya Jakarta dan Jawa macam itu para sahabat? Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Raf minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.